Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang budaya. Ya. Budaya itu sangat penting sekali karena akar dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu sangat berakar dengan budaya itu sendiri. Nah, kali ini kita kedatangan tokoh yang kita sudah nggak asing lagi ya, Bang Bim Benyamin. Kali ini kita akan mengangkat sosok beliau yang dengan perannya menjadi ketua MABMI ya Bang ya, MABMI, Majelis Adat Budaya Melayu Budaya Indonesia. Melayu Indonesia, khususnya untuk DPW DKI. Iya. Oke Bang, langsung aja Bang. Iya Pak. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya ini Bang nih, budaya ya Bang ya. Iya. Budaya itu sangat kental dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara Bang. Iya. Kalau Abang melihat apa sih peran budaya ini dalam kehidupan kita, khususnya di Iya. DKI ini Bang? Ya di mana aja kan namanya budaya. Nah. Kita kan membangun peradaban. Peradabannya di budaya kan. Budaya itu berkembang dari nenek moyang kita sampai sekarang kan berkembang, dan etika adab itu yang memang sebuah bagian dari budaya. Nah, kalau di Indonesia beraneka ragam suku bangsa dan budaya macam-macam kan. Nah, kalau di DKI kan memang sejak sebelum proklamasi juga sebelum kemerdekaan itu udah ada namanya budaya Betawi, budaya Betawi. Ya. Nah, Betawi itu bagian daripada budaya Melayu itu sendiri. Jadi kita di sini, saya dipercayakan untuk menjadi ketua MABMI, Majelis Adat Budaya Melayu, yang pengurus di DKI, ya Jabodetabek kali ya. Oke Bang. Dan ini memang ada beberapa provinsi. Ketua umumnya itu di Sumatera Utara, ya harusnya sih di DKI karena kan ibu kota ya. Ada beberapa pengurus wilayah di beberapa provinsi. Dan itu udah lama juga sebenarnya MABMI itu Dari sejak tahun 1971 ya. Oke Bang. Ya. Kalau kita bicara MABMI ya, MABMI ya, MABMI. kira-kira untuk DPW ini apa sih visi dan misi MABMI itu sendiri? Iya, apalagi di Jakarta, ini kan daerah khusus ibu kota yang katanya sih secara de jure itu pindah ya, tapi faktanya masih aja di sini di Jakarta ya. Jadi di melting pot Jakarta ini dari mana-mana kan ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita bicara budaya Melayu itu kan sangat luas. Kalau kita bilang Melayu itu bukan suku tapi wangsa. Nah, ini kan lepas Lebih luas lagi ya? Lebih luas daripada suku, bahkan lintas daerah, lintas negara. Ada yang di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Filipina, di Thailand juga ada juga kan, gitu. Jadi Brunei termasuk juga. Kita melestarikan, mengembangkan budaya, nggak cuma yang berkeseniannya, tetapi budaya secara umum Melayu. Nah, yang menarik adalah bahwa intinya adalah Melayu ini Islam, gitu. Melayu Islam Lebih dekat ke unsur Islam ya. Jadi kalau di Sumatera Utara itu kan ada yang bagian sebelah utaranya daerah Toba, kalau yang Bataknya lah kan, Samosir ya. Samosir. Begitu dia Islam itu jadi Melayu dia. Jadi sama juga seperti di Malaysia, kalau dia ketika masuk agama Islam dia jadi Melayu. Jadi Melayu sangat luas. Betul ya. Nah, Jadi ini Jakarta kategorinya dia wangsa ya. Wangsa. Karena dia lepas dari sekedar suku. Iya. Tapi lintas negara. Betul. Daerah dan negara. Oke Bang.
Kita lebih ke titik menyempit DKI, DPW DKI. Apa sih konsep yang Ketua MABMI DKI ini buat untuk pengembangan Yes. MABMI di DKI? Ya, jadi memang MAPMI ini, jadi gini, awalnya itu MAPMI itu memang dibentuk di Sumatera Utara. Memang sekarang masih dominan MAPMI Melayu yang ada di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara. Tapi kita sampaikan juga, dan ini setuju bahwa Melayu ini harus luas, apalagi di Jakarta. Ini kan nggak cuma yang dari Sumatera, apalagi Sumatera Utara, tapi ya Kalimantan dan di Sulawesi mereka Melayu, makanya kita merangkul mereka semua. Itu bahwa Melayu adalah lebih luas daripada ya suku itu, gitu ya. Dan kita lihat kan sekarang perkembangannya nih kan harus juga selain seni budaya tetapi juga pendidikan, masalah ekonomi, bagaimana kita juga bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang dari yang lainnya lah, suku yang lainnya, atau yang kalau sekarang kan boleh dibilang satu bangsa kita ini dari Chinese lah, katakan itu kan mereka kan luar biasa sudah maju soal ekonominya. Nah ini supaya tidak tertinggal ya harus ada kesamaan langkah. Jadi kita nggak berkutat tentang seni budaya aja, tapi pendidikan soal ekonomi juga gitu. Teknologi tentunya kan itu yang mempengaruhi masyarakat keseharian sekarang, pola hidup masyarakat ya. Sekarang ada lagi AI juga kan. Ada AI. Jadi bagaimana nanti masyarakat Melayu ini bisa maju, bisa compete dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi ada kesepadanan ya, Iya. ekonomi. Nah khusus untuk DKI juga nih Bang, langkah-langkah konkret program yang mau diterapkan nanti itu tadi kan mau diangkat soal pendidikannya. Iya. Apa sih bentuk konkretnya nanti itu? Iya. Bentuk konkretnya itu gimana? Iya, kalau seni budaya kita juga mau mengadakan soal tari Serampang 12 yang memang secara nasional juga sejak Bung Karno sudah mengakui bahwa tari Serampang 12 yang dibentuk oleh Pak Sayuti kalau nggak salah yang dari Sumatera Utara itu ya, Serampang 12 sudah menjadi aset tak berbenda bangsa Indonesia gitu ya, itu tetap kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan soal kebudayaan Melayu itu, dan juga seni yang lain yang ada seni tradisi, ada seni kuliner ya, dan budaya kuliner. Ini soal ekonomi juga kita kan nanti bagaimana soal UKM ya, kita membina masyarakat secara ekonomi ya, ekonominya supaya berkembang. Sekarang kan mudah aja punya usaha, itu masukkan di online marketplace, itu bisa jualan cuma terbatas di daerah ini, tetapi kan bisa sudah secara global. Nah, tapi bagaimana nanti bisa bersaing dari packagingnya, dari rasanya, dari macam-macam lah ya. Itu salah satu langkah. Ya, terus juga pendidiknya tentunya juga kita ada pelatihan bahasa Inggris, bahasa apa kan bisa kan gitu kan, supaya ada rencana tuh ya. Oh iya, jadi warga dunia lah gitu ya. Selain jadi meskipun kemasannya Melayu tapi kemampuan atau kapasitasnya harus menginternasional juga. Betul. Melayu kita memang jujur kalah dengan Melayu Malaysia. Gitu ya. Malaysia itu Melayu itu terpakai, tapi bahasa Inggrisnya itu lebih fluent, lebih lancar lah ya. Nah ini juga kan dalam rangka kita berkompetisi secara global, dan juga kita ngelihat juga kemungkinan pekerjaan yang ada di luar, kenapa enggak gitu ya, kita kirim tenaga kerja
ya ke luar negeri. Itu kan satu hal yang bagus Iya. juga. Kalau memang di dalam negeri ini kan, ya kita tahu Indonesia kan penduduknya nomor berapa sekarang? 4 ya, terbesar. Terbesar. India, Cina, Amerika, Indonesia. Ya, kalau memang kita jadi negara dunia, kita menguasai salah satu bahasa, ya paling nggak kan Inggris, Arab, Betul, entah betul. bahasa apa lagi, kita bisa Iya. bekerja di luar Iya. sana gitu. Artinya- Nah itu sebenarnya income yang real loh, ya income yang real buat negara, ya ekspor ya ekspor barang maupun pengiriman tenaga kerja. Plus lagi memang nanti soal apa namanya pariwisata. Nah pariwisata kan juga itu balik lagi ke kebudayaan, seni budaya. Kalau orang luar negeri soal apa namanya kesini ke mall itu udah biasa. Yang mau dilihat kan sesuatu yang beda yang nggak ada di Betul, negara betul. sana gitu. Salah satunya adalah budaya. Budaya, Entah itu sih kulinernya dan betul. sebagainya. Jadi apa satu yang kreatif gitu. Betul. Nah, tadi Bang Bim bilang ada satu pertemuan di Iya. Anjungan Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Apa tadi yang dibahas, Bang? Oh, tadi bukan pertemuan itu apa festival Serampang 12. Oh, jadi Iya. ada pagelaran Ada pagelaran Serampang Budaya. 12 budaya. tarinya. Iya, tadi Serampang 12. Iya. Jadi bukannya pertemuan membahas. Oh, enggak. Beberapa waktu yang lalu kita baru adakan Mubasluk ya, Mubasluk pemilihan ketua baru karena mau ketua yang lama Dato Arifin Siregar itu wafat, sekarang sudah digantikan oleh ketum baru Pak Oka Saidin. Oke, Bang. Apa sih visi Abang ke depan untuk membawa Mabni lebih maju, khususnya Mabni di Mabni. Jakarta? Ya itu soal budaya, ya, soal pendidikan, soal ekonomi, lingkungan hidup juga. Jadi bagaimana kita juga berkontribusi lah pada pembangunan bangsa negara ini dan juga tidak tertinggal gitu ya. Betul. Bagus juga karena memang saya di sini juga dipercaya untuk komunitas Betawi. Kita sampaikan juga bahwa Betawi ini juga Melayu gitu. Melayu juga. Terakhir, Bang, apa sih harapan Abang terhadap Mabni itu sendiri dan budaya secara umum? Nah ini Mabni kan Melayu ya, Majelis Adat Budaya Melayu. Tantangannya ya cukup berat. Artinya sejak zaman Belanda memang Melayu ini dipecah-pecah, ya dipecah-pecah. Jadi di Sumatera aja ada kan Melayu Medan, ada yang Jambi, ada yang Riau, ada Palembang, ada yang Bengkulu gitu ya. Jadi ego sektoral ego etnisitas masing-masing itu tinggi gitu. Nah bagaimana nanti memang punya kita pemikiran yang sama bahwa semua ini Melayu kan. Anda dari Bengkulu, dari ini, dari Medan, dari Jakarta, dari Kalimantan ini kita Melayu. Nah, bagaimana kita membangun Melayu gitu. Memang setiap daerah itu ada perbedaan yang kita hargai. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa menghilangkan egosentris Iya tadi? betul. Oke, Bang Ya, Bim, ini siap. luar biasa Makasih. nih. Jadi kita punya gambaran nih Siap. tentang Mabni ya. Iya. Rekan-rekan Radar Indonesia News.com. Iya. Inginnya kita lanjut, tetapi insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan Insya Allah. Bang Bim, Iya. Insya Allah. dengan program-programnya secara real, khususnya Mabni DKI Jakarta. Sampai jumpa lagi, kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, makasih banyak.